Lu lagi. Ngapain? Menikmati kekalahan United karena sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan Final Europa League. Kita Kita akan ke Bilbao nggak nih kok? Oh iya dong. Ya. Gue udah nanya visa 3,5 juta katanya kalau ke Spanyol. Tapi emang lu mau nonton Bilbao lawan Bodo Glimt? Cuma orang bodoh yang begitu. Oke, balik lagi. The United Way Podcast. Keren, bisa samaan gitu terus Gitu, chemistry bro. Ih, hari ini kita mau bahas preview ya, Ya. sama berita-berita yang seliweran. MU besok lawan Bournemouth. Bournemouth. Dan di pertandingan pertama, Bournemouth Menang 3-0 Menang 3-0 di Old Trafford. Di Old Trafford. dan itu kan banyak yang diukir rekor-rekor. Rekornya, iya. Jadi, Nggak pernah menang di Old Trafford. Benar. Terus Jadi banyak tim yang berlomba-lomba untuk mengukir kemenangan pertama mereka di Iya. Old Trafford, dan Bournemouth kemarin membuktikan itu 3-0. 3-0 itu kayak masa ini loh, Dit, waktu yang rentetan yang MU kalah sama Iya. Spurs, ya kan? Yang Spurs yang kebobolan dari Wolves ya, kalau nggak salah 2-0 itu kan. Wolf, Spurs lagi. Wolf, Spurs, terus yang apa yang lawan Spurs juga Dari corner. dari corner. Ini juga tuh. Terus yang ini kan wonder kita sempat golin kan si Dean Oh, dan itu yang Dean Huijsen. yang harganya 35 juta itu 30 langsung. juta yang mau dibeli Liverpool juga katanya. Jadi Bournemouth sih jujur ya, peringkat 9 8 apa 9? 9. Peringkat 9, beda poinnya itu 11 sama sama MU United. 11. Dia Ya. 48, United 38. Emang sih kalau Bournemouth ngeri sih, Dit ya. Semenjak si Andoni Iraola Iraola, megang. benar. Karena Iraola ini kan pendekatannya adalah bermain pressing dan juga dari kaki ke kaki ya. Iya. Karena kalau dari tangan ke kanan kan Tangan kanan handsball. handsball. Ya. Kalau pala ke pala pusing karena pala Iya, terus. benar. Badan ke badan nggak mungkin. Benar, kan pendekatannya adalah pressing dan juga main ball possession. Ya, dan juga berusaha mencetak gol. Betul, dan sedangkan United kan pendekatannya pendekatan rohani. Rohani, Ya, ya. ngegolin Menguji syukur, kesabaran. benar. Ya. Ngegolin syukur, nggak ngegolin ya buat penontonnya sabar. Gitu. Kalau MU mah nggak usah dibahas lah, karena kan pemain muda yang bakal main. Betul, dan MU pakainya berkaca sama pertandingan lawan Wolves, Wolverhampton, siap-siap aja ngantuk lagi. Apalagi siap-siap ini ngantuk. mainnya bukan Mainnya di Old Trafford, di di Bournemouth. Iya. Apa nama kandangnya? Lupa. Aduh, lupa. Vitality Stadium. Oh, berarti pemain-pemainnya vital semua ya? Benar. Vitalitasnya bagus-bagus semua. Ya? Kata lu alat vital gimana? Pakai obat koacong apa? Kok kayak nama tukang. Tapi gini, Dit. Andoni Bournemouth itu bagus karena menurut gua memang pelatihnya sih, si Andoni Iraola ini. Ya. Andoni Iraola ini gua sempat baca sama emang perhatiin mainnya. Dia itu revolusinya dari Pep Guardiola kalau kata orang-orang. Jadi mengadaptasi dan menyempurnakan lah. Iya, menyempurnakan yang dipakai oleh Pep. Pep itu kan bahasanya apa? Dia possession football sama, tapi kan pemain-pemainnya itu nggak boleh terlalu banyak Diem. bukan. Iyalah. Nggak boleh terlalu banyak ini improvisasi. Oh. Makanya kayak Jack Grealish kita lihat yang di Aston Villa bagus banget. Bener-bener textbook dibeli di lah ya. situ bener-bener ya udah ya udah sesuai skema gitu-gitu. Iya. Ikutin aja. Sedangkan kalau Andoni Iraola itu memberikan freedom, kebebasan buat pemainnya. Sancho Makanya cocok tuh di situ. Sancho cocok itu kalau dia sanggup gaji. Benar. Makanya Jason Kluivert juga oke kan di situ kan. Iya, Jason Kluivert. Terus juga pemain yang mungkin diharapkan bisa naik kelas juga tuh Evan Nilsson. Evan Nilsson sama ada back mudanya itu si Ilyarnya Zabarnyi. Oh, Zabarnyi. Iya, Milos Kerkez pun juga back Jadi kirinya banyak yang bagus di Iya. musim ini, Kerkez, terus juga Semenyo. Semenyo, Justin Zabarnyi. Kluivert. Kipernya pun juga bagus. Iya. Nadeo kan ya? Bukan. Kepa. Mirip kan? Ya, Mirip kan gitu. Dan tapi nggak usah terlalu dibahas gimana lah ya kalau Bournemouth lah ya, karena kan ya mereka main udah pasti bagus. Tapi kan pertanyaannya mereka akan main seniat itu apa enggak? Karena kayaknya udah nggak bisa ngejar apa-apa juga. Ngejar Europa League. Masih bisa peringkat 7, peringkat Masih bisa 6 ya? masih bisa. Masih bisa Jadi kalau menurut gue ini justru akan jadi tantangan Coba gue cek. yang lebih. Oh iya, mereka peringkat 8 deh. Benar, 8 49, kan? iya 49, iya. Jadi bisa. Tapi agak sulit sih, Dit. Mereka jaraknya itu sisa 5 pertandingan. 9 poin. Jaraknya 8 poin. 8 poin. 8 poin itu masih masuk akal. 8 poin MU masuk. waktu kejar City juga 8 poin. Iya juga waktu sih. itu. Jadi kayak masih bisa lah. Maksudnya mungkin ini Lu bilang dia 8 poin bisa ngejar ke European League. MU peringkat berapa nih?
14 mau ngejar Crystal Palace yang beda 6 poin, kita jawabnya mustahil. Itu Bournemouth. Ini MU. Ini MU emang. Yang sudah piawai dalam mengecewakan hati fansnya. Betul, betul. Jadi kalau menurut gua untuk fans United jangan berharap banyak pada match kali ini. Nikmatin aja. Benar, nikmatin aja. Kita kayak waktu lawan Wolves lah. Kita nikmatin bahwa kita lihat Frederiksen yang bagus. Frederiksen bagus, Terus juga Hari Amas juga bagus. Jadi kita nikmatin progres pertumbuhan para pemain ini Di juga. 5 pertandingan terakhir, dan di 5 pertandingan terakhir berarti ini kemungkinan akan ada pemain-pemain muda lainnya yang akan debut, iya kan? Ya. Ternyata kemarin si Frederiksen tuh pemain Akademi United yang debut nomor 254. 253-nya Hari Amas. 252-nya si Cido. Obi. 251-nya Collier apa nggak salah? Ya, betul. Apa siapa itu gue lupa. Kayaknya iya deh bener. Dan terus kalau kemarin kita lihat nih Dit Hari Amas bagus, Frederiksen bagus. Lu ada nggak berharap siapa lagi yang kira-kira besok dari pemain muda United akan debut nih? Gue sih ini pengennya sih si Debo kalau Deborah. idola cilik idola cilik Debo kan pemain muda Iya. sama Paton dulu. Tapi gini, gua Kalau gue sih Aiden Heaven bisa nggak Aiden Heaven? Aiden Heaven kita udah lihat lah. Emang pemain ini punya kelas. Maksudnya Tapi udah bisa main belum? kemarin sih gue lihat dia udah ini ya, udah training. Bahkan dia disponsorin sama Puma tuh sepatunya. Tapi gue nggak tahu bakalan bisa main apa enggak, atau mungkin dia disiapkan untuk melawan Asian All Star nanti di Malaysia. Ya, Kan kita bisa nggak jadi. tahu. Kalau menurut gue sih berharapnya bukan berharap pemain muda yang benar-benar debutan ya, tapi gue berharap Cido Obi Martin main full, maksudnya at least dari awal. Kemudian juga Collier juga main gitu. Maksudnya udah benar-benar, karena minggu depannya itu di minggu yang sama itu ngelawan Bilbao. Iya. Dan harus terbang beberapa jam gitu. Ke San Mames ya. Tapi tetap pemain inti tuh akan pasti dimainkan Pasti di akan dimainin 60 sih. atau 75 ke atas buat manasin. Buat manasin badan Jadi nggak dulu. dingin banget. Kayak Casemiro kemarin kan nggak main tuh. Nggak main. Kemungkinan besar nih akan main mungkin dari bangku cadangan. 60 menit mungkin ya. Atau main di awal terus diganti. 60 menit, iya, Karena iya. butuh manasin. Bruno juga mungkin akan main. Iya. Jadi kalau menurut gua pasang Højlund yang udah banyak dihujat, parkir aja dulu. Tapi gue biar nggak setuju proses sih ini. kalau Højlund dipasang terus. Karena kesian Ini juga dibanding- mental pemain ini kan. Cido Obi Martin makanya. Cido Obi Martin, ya. Cido kan udah gak akan main di Europa League, sedangkan Højlund belum ada istirahat nih. Betul, Dan tapi nggak tapi ada masalahnya gini, penggantinya. Dit, menurut gue, Dit. Kalau pemain muda MU yang sekarang main itu, menurut gue agak rebutan sama tim mudanya. Karena tim mudanya itu pun juga Lagi ngejar, FA ya? ngejar. U18 tuh lagi ngejar. Kalau FA Youth Cup udah kalah Udah kalah. sama Aston Villa kemarin. Oh, Cuman kalau U18 ini tuh lagi ngejar City. Terakhir gue cek kalau nggak salah beda 4 apa 3 poin gitu. Padahal United sebelumnya tuh 10 pertandingan U18 nggak kalah-kalah. iya. Tiba-tiba turun, itu pengaruhnya menurut gue karena ada beberapa pemain muda itu diambil gitu. Dan Iya. kalau kemarin ada yang nanya gue kan ya pemain muda siapa lagi gitu-gitu, dan gue ngecek memang kalau pemain U21 MU itu nggak ada yang oke banget sih. Striker tuh sama sekali nggak ada. Ada namanya nama-nama kayak Ethan Ennis, Ethan Williams, Malachi Sharp, Aston Misin, itu tuh ya pemain biasa aja. Fletcher bersaudara. Itu pemain tengah. Terus ada Joe Hugil. Joe Hugil kan juga lagi dipinjemin gitu. Terus paling kalau dari tim U21 yang bisa kita menunggu kedatangannya main itu Jack Morehouse yang udah sempet ada di bawah cadangan. Terus si Hannibal Matchbury. enggak dong, itu di Burnley. Oh, dapat Lolos, duit tuh MU tuh. Iya. Dapat duit gara-gara Burnley Lolos, itu. ya, Terus klausulnya. Seko Kone sama Seko Kone. Dangor. Oh, Daniel Gore. Ya. Itu paling 3 pemain itu sih. Kalau Finlay McAllister yang sempet main di Indonesia juga Kayaknya sih ya itu mungkin biasa-biasa Seko aja sih. Kone atau tadi Dangor juga masih bisa dimainin. Terus kalau back tuh beberapa sempat udah dibawa kayak Lewis Jackson musim lalu itu kalau nggak salah dibawa. Back-backnya Broadway Jackson. itu udah nggak ada udah nggak ada. Terus udah sih kalau tim U21 itu justru malah yang banyak itu U18 ya, Dit. Yang bagus-bagusnya ya. Lah bagus ya tuh kayak lu pernah dengar namanya Amir Ibrahimov. Pernah. Iya kan? Iya. Amir Ibrahimov itu tapi Iya. gua rasa Ibrahimovic sulit tatoan sih. kan? Enggak. Kan itu UFC, Bro. Nggak ada yang
Oh, iya. Siapa? Ibrahimovic. Bukan. Terus ada lagi Gabriel Biancheri, Samuel Lusale. Nah itu justru malah yang Alan lucunya Zaguf udah nggak ada Alan Zaguf. nggak ada. Itu dulu pemain mana ya? Pemain MU dulu, pemain Bukan. Rusia. Wolfsburg kan? Rusia, Alan Zaguf. Iya main di Wolfsburg apa? Sempat di MU apa di FM gue itu. Lupa lah gue itu ya. Ya udahlah, tapi Itu kalau sih kira-kira pemain muda sih ya justru U18 nih yang banyak bakalan bersinar. Ya, Tumben-tumbennya nih. ya kita harapin aja lah ya. Maksudnya harapin udah aja. nggak ada kepentingan lagi, degradasi juga udah enggak gitu. Jadi mainin pemain muda jangan takut lah. Amorim maksudnya nggak ada ruginya juga, justru Nggak ada ruginya. lebih bersyukur melihat pemain muda yang punya progres dan punya daya juang dibanding mainin Alejandro Garnacho dulu. Gitu. Tapi kalau menurut lu Dit, ngeliat Hari Amas sama Taylor Fredrickson kemarin, terlalu cepat gak kalau kita berekspektasi mereka akan menduduki first team musim depan? Terlalu cepat lah, 1-2 pertandingan nggak akan menjaga. 1-2 pertandingan akan. Tapi kalau intuisi lu mengatakan gimana tentang dua pemain ini? Dia punya potensi. Kayak Hari Amas tackle-nya juga wise gitu. Iya, Terus juga si Fredrickson juga cukup disiplin kemarin. Tapi tenang ya. balik lagi 1-2 pertandingan itu tuh nggak pernah bisa Nggak menjamin, menggambarkan. Kita nggak pernah tahu ada Adnan Januzaj, kita pernah tahu ada Federico Kiko Makeda yang setelah itu hilang gitu. Maksud gue ya butuh dimainin pelan-pelan dan langsung first team butuh ini juga apa lingkungannya tepat sih. Kalau enggak kan salah pergaulan dan sama ini Siapa? apa namanya ya sistem permainannya juga sistem permainannya bisa masuk apa enggak Iya, gitu. karena percuma kalau bagus tapi nggak masuk sistem gitu. Ngomong-ngomong sistem, Nah, ada pemain sistem pendidikan Indonesia. Ya, gitu. Bukan. Kenapa? Lu nggak suka? Nggak suka gue sistem kan lu udah karena sekolah. tidak mengajarkan kita untuk berpikir kritis, hanya Bener sih. menghafal, Iya, nggak suka. Ibarat gajah masa disuruh manjat gitu ya. Masa ngomong-ngomong soal skema, ada pemain yang cocok banget katanya sama skemanya Ruben Amorim. Siapa tuh? Dan makanya kemarin Fabrizio Romano udah here we go. Matheus Cunha. Oh, Cunha. Katanya 62,5 juta pound sterling bakal ditebus. Karena itu tapi di split bill. Iya. Di Split bill sama siapa? Sama ceweknya. Emang first date apa di split bill? Matheus Gimana menurut lo? Matheus Cunha nih. Matheus Cunha tuh ya Premier League proven karena sudah 2 musim dan 2 musim. Double digit untuk GA. Betul. Enggak bukan GA. Gua tekankan. Golnya aja 2 musim terakhir double itu 2 digit. Jadi musim lalu 12, musim ini masih berjalan udah 14, sisa 5 pertandingan. Betul. Asisnya gue lupa ada berapa, cuman ada gitu dan proven sih ya. Dan proven secara fisik dia bagus, kemudian secara kecepatan dan teknik dia bagus. Gue sih berharap dia akan sangat meringankan beban Bruno Fernandes. Berarti kalau akan di belakang striker, belakang kiper kan, belakang Onana. Semangat Onana. Loh, berarti jadi penonton dong. Nggak, kalau menurut lu pemain ini gimana ya kalau ngomong Premier League proven, kita udah bisa ngomong semua secara statistik lah dan ya, bukan lihat, one season wonder gitu. Iya, dan kalau appearance-nya pun juga kita lihat ya memang pas lah untuk main di Premier League. Bahkan bagus gitu. Di Wolverhampton, ini kita ngomong dia di Wolverhampton aja punya double digit berturut-turut dalam 2 musim. Menurut gua ya udah nggak ada yang harusnya bisa diragukan lagi. Dan kalau misalkan dia datang ke Manchester United, kira-kira ada yang keluar apa enggak pemain MU nih? Kalau menurut gue sih Matheus Cunha tuh akan ada di belakang striker. Jadi tetap butuh striker senior untuk ya nggak bisa kita bertumbuh pada Matheus Cunha yang hanya 12 gol, 14 gol, bukan jaminan. Bukan jaminan. Karena Højlund aja yang tipikalnya adalah striker ya punya cetakan gol seperti itu gitu. Kita butuh yang memang udah 20 gol ke atas gitu. Berarti tetap kalau yang akan keluar mungkin kalau punya striker senior, Højlund tuh akan jadi backupnya. Zirkzee itu akan ada di belakang bareng sama Cunha. Bagusnya ya. Kalau gua pengennya. Berarti di belakang striker itu Cunha dan Zirkzee. Iya, Zirkzee atau kalau misalnya bisa dapat Cherki, lebih bagus lagi. Nah, kalau Cherki datang, itu gua rasa bakal bubar pemain-pemain United yang ada kayak Mason Mount, Alejandro Garnacho itu udah pasti keluar sih. Kalau Garnacho enggak, Garnacho tuh akan jadi super sub kalau menurut gua. Sedangkan Mount mungkin, sama Højlund mungkin kalau ada harga yang pas. Tapi balik lagi yang akan jadi dilemanya itu adalah Bruno ini mau ditaruh di mana? Ketika ada Cunha dan juga Cherki.
dia akan berada di CM berarti kan? Justru menurut gua kalau misalkan Kunya datang, memang agak pusing untuk taruh pemain, tapi kita jadi banyak alternatif. Sekarang gini, tapi tetap menurut gua mau bagaimanapun, kalau Kunya datang, bener-bener datang pasti ada yang keluar sih. Iya. Karena kan kalau ngomong Harganya harga, gede, betul, karena United butuh gaji, duit. iya. Atau ternyata selama ini United itu belaga miskin. Ternyata punya duit cuman belaga miskin supaya nggak digrogotin sama agen-agen pemain. Mungkin nggak sih Dit, kayak gitu? Enggak lah, Belaga kalau menurut miskin. gue sih bukan belaga miskin karena memang Ineosnya juga benar-benar hati-hati dalam membeli, nggak mau ketipu lagi investasi bodong, terus juga memang yang ditawarkan ke United itu udah nggak masuk akal untuk harga Iya pasaran sih, pemain itu, benar. makanya United mundur gitu. Jadi kalau menurut gue bukan belaga miskin, emang harganya udah nggak masuk akal aja. Tapi gini Dit, kalau misalkan Kunya datang, berarti kan otomatis tuh di belakang striker Kunya bisa sama Zirkzee, bisa sama Bruno, Ya. bisa sama Maino, Mount. bisa sama Amat, bisa sama Garnacho, bisa sama Mount. Terlalu banyak Opsi. jadi banyak opsi sih dan kayaknya nggak sehat juga sih kalau Kalau nggak ada yang keluar ya. Sekarang gini, Alejandro Garnacho di kiri, Hmm. Matheus Cunha di kiri juga. Hmm. Itu jadi backup, jadi pas tuh. Garnacho jadi backupnya Iya, dan terus ya gue yang setuju. yang akan Di kanannya? Di kanannya itu Zirkzee. ada Zirkzee, ada Mason Mount, ada Diallo. Bruno Bisa, ada Diallo. Kemungkinan menurut gua akan dijadikan RWB, menurut feeling gua. Gue setuju sih karena ya kayak tadi gue bilang dengan datangnya Kunya berarti kan Ada yang kegeser. Ada yang kegeser dan berarti MU udah nggak butuh terlalu banyak duit, terlalu banyak keluarin duit untuk beli posisi lain seperti back sayap kanan, back tengah kayaknya udah nggak butuh tuh. Betul. Bahkan pemain tengah pun dia sebenarnya ya butuh untuk pengganti Casemiro aja. Casemiro tuh musim ini terakhir apa musim depan? Musim depan seharusnya, tapi kalau gua rasa- menurut gua dengan permainan yang bagus, Tapi gue rasa dia akan kalau stay misalnya sih. ada yang nawar, jual, lepas karena Kalau musim ada depan duitnya bisa ya, gratis, iya. iya. Tapi gue rasa kalau nggak ada yang nawar gimana gue rasa akan Ka- di keep sih. Ya, kalau dengan gitu kan Casemiro sama Bruno sama Ugarte sama Maino udah berempat tuh. Ya, tapi Maino akan dimainin agak ke depan. Nah, Maino ini yang akan jadi dia akan dimainkan di mana nih? Karena kalau di tengah pasti lack of power. Kalau misalnya Bruno sama Maino, kita udah ngelihat. Oh, udah nggak mungkin, karena nggak ada yang holding. Maino sama Casemiro juga musim lalu udah dicoba kurang juga. Kurang. Maino sama Ugarte mungkin oke lah. Tapi ya itu balik lagi. Bruno tuh kan udah pasti dapat satu tempat. Iya. Tinggal yang lainnya nih. Maino tuh pasti akan cadangan musim depan. Nah, sekarang ini Kunya kemarin Fabrizio Romano udah here we go lah. Engagement Nggak doang here we go. Gua nggak tahu ya. doang Cuman terus tiba-tiba berita kesini-sininya Napoli. Osimhen juga dikejar sama MU. Ini aneh banget sih beritanya menurut gue ya. Osimhen terus sama Delap. Karena Osimhen tuh dari musim lalu kan. Iya. Dikaitin terus gitu. 2 musim terakhir bahkan. Kalau menurut gua kurang setuju dengan Victor Osimhen. Kenapa? Karena dia belum proven di Premier League. Gue lebih suka Isak, gue lebih suka Oli Watkins yang benar-benar udah terbukti Delap. di Premier League. Kalau Delap ini dia pemain muda. Kita akan numpuk pemain muda aja. Ada Højlund, ada Delap, ada Zirkzee. Sedangkan striker MU itu butuh mentor. Iya. Butuh mentor yang benar-benar ini loh cara ngegolin, Ngerti. loh cara main tuh. Kalau kayak Delap lagi main, nggak ada yang bisa mentorin, akan jadi ya squad Ya muda yang sesama pemain muda aja. Betul, Kayak ini orang squad buta nonton orang buta kan. squad jatuhnya yang kan. 3-4 tahun lagi baru Iya, jadi. iya, Itu iya. pun kalau jadi. Iya, karena mau jadi apa mentor aja nggak ada Makanya. kan. Memang sih Osimhen gue suka. Ya. Karena ngelihat proven lah di luar. Cuman baik lagi ini kan Manchester United. Iya, Apapun tekanannya bisa terjadi, banyak, tekanan gitu. banyak dan memang kalau ada duit 60 juta, lu lebih pilih Oli Watkins. Misalnya kalau nggak misalnya usah duit dijual. lah ya. Siapa yang bisa datengin lu lebih pilih Oli Watkins nih Oli dibanding Watkins atau Isak, ya Isak nggak mungkin 60 sih. Isak tuh udah pasti Isak 100. tuh umur berapa ya? 20-an, 23 segitu doang. Masa sih? Masih Bukan muda. masih udah 25, 24 Enggak, ya? kalau nggak salah sih ya itulah 25 sampai 23 lah. Tapi kan kalau 23-nya Isak dibanding 23-nya Højlund beda lah ya. Iya, Karena kan makanya. memang Isak sama Watkins ya udah lebih. Makanya. Iya. Dan kalau menurut gua Osimhen kalau kita lihat Scott McTominay di United biasa aja, di Napoli bagus. Nah, hal itu bisa terjadi juga dengan Osimhen yang bagus di Napoli belum tentu bisa bagus di United gitu. Iya. Tapi mungkin nggak menurut lo ya? Gue kemarin gara-gara berita Kunya datang, wah berarti
sebetulnya MU kalau pemainnya sehat walafiat semua, kagak perlu beli pemain lebih banyak lagi. Karena kan di back kanan itu bisa Dorgu, bisa Dalot, bisa Tapi Amas. back kiri butuh sih. Amas tetap, kan ada Diego nama Hari Amas musim depan juga. Tapi lo mau berharap kayak sekarang kok. Kita tuh butuh, kalau main di UCL butuh big name Butuh untuk big kedua. name mau bagaimanapun untuk mental ya. Iya. Karena ini kalau back tengah pun juga menurut gua ada Fredrickson kemarin, Ya, ada Heaven, ada backupnya, iya. Kukonki. Kalau tapi Kukonki kan belum begitu kelihatan. Yoro, Deli, Masraoui, Martinez, terus siapa lagi? 7. Siapa lagi? Lindelof udah enggak. Maguire 8. Oh, berarti sebetulnya Aman, untuk back aman, tengah aman ya. aman. Mazraoui kan bisa di tengah. Dan kalau menurut gua sebenarnya Luke Shaw tuh kalau nggak cederaan itu tuh kita aman Sebetulnya banget. bagus. Aman banget kiri. Tapi Luke Shaw aneh banget. Baru main lawan Lyon beberapa menit, kayak 30 apa 60 menit. Kemarin diistirahatin lagi. Ya mungkin mau dimainin lawan Seberpenyakit itu ya. Mungkin tapi kalau semuanya udah oke gitu, mungkin tinggal beli ya striker sama kiper lagi aja satu. Iya, Kiper lu yakin? harus punya Onana tuh terlalu nyaman. Onana tuh terlalu kita tuh nggak punya pilihan. Iya. Jadi mainin Onana mau nggak mau. Iya, di samping itu tadi gue sempat bahas sama lu, scoutingnya MU kan kusut-kusut banget. Jelek banget gitu. Kita nggak pernah nemu macam Cristiano Ronaldo lagi Nani. gitu. Iya, yang benar-benar terbukti gitu. Sekarang kita Dorgu mainnya masih so-so sekarang. Tapi di back sayap kanan kemarin malah bagus loh. Iya. Tapi jatuhnya kayak Valencia, cuman bisa di kanan kayak kanan. Kalau Dorgu tuh berarti bagusnya di kanan tapi bisa cuma kayak kiri deh tuh. Inverted berarti. Iya. Inverted. Tapi kan mungkin nggak dipasang terus gitu si Dorgu. Bisa jadi, ya bisa jadi. Ya kita nggak tahu Amorim akan. Tapi ya masih muda juga kan. Iya, makanya. Gitu. Dan scouting MU memang akhir-akhir ini ya udah berapa tahun terakhir. Iya, udah nggak bisa nemu pemain yang bagus gitu. Tapi akhir-akhir ini kan mulai semusim terakhir memang udah mulai kelihatan ya, kayak dia beli si siapa? Seko Kone. Ya. Seko Kone yang Eden Heaven. Seko Kone, Eden Heaven, Seko Kone, terus Cidobi Martin. Cidobi Martin itu kan semuanya so far oke-oke, dan ada 2 nama lagi, Dit. Kemarin gue sempat baca pemain River Plate, gelandang serang, Aaron Anselmino. Kalau lu bukan Aaron Anselmino, sorry. Franco Mastantuono. Itu pemain gua tuh di FM. Iya, itu Bagus, kalau di FM bagus. Nah, kalau misalnya United beli itu lagi sih, 17 ya kalau nggak salah dia. iya tahun ini 18. Makanya kan kalau 18 dia bisa ke Inggris kan. Kalau itu pemain datang lagi, gua rasa kayaknya akan dipinjemin dulu ya. Ya atau main di kayak Cido sekarang lah. Iya, di samping MU katanya mau kejar itu, sama ada satu lagi nih, Dit. Pemain dari bekas klubnya Pogba. Namanya Enzo Cannabiyik. Lee Harvey apa? Dari Le Havre. Iya. Dia kemungkinan bisa ke MU karena dia free agent. Berarti ya bisa dilihat memang gue lihatnya tuh MU ini sekarang selain ngincar pemain muda banyak, dia juga mau nggak mau kan tetap harus beli pemain senior. Iya, karena nggak punya mentornya itu gitu. Kalau menurut gue sih, ya cukup lah untuk para pemain mudanya. Kalau menurut gue, ya Tinggal beli pemain seniornya ini aja bisa ya. jadi mentor itu aja. Kalau striker lu mau siapa, Dit? Isak, Striker, kiper, sorry. kiper. Iya, kiper. Si Kovar punya klausul buyback kan? Kovar ada klausul buyback, Oh, bener. Yang pasti-pasti aja. Pasti-pasti aja Kovar ya. Kovar. Apalagi dengan Burnley masuk Premier League musim depan, United dapat tambahan tuh dari penjualannya si Hannibal Mesbury. Atau Trafford sekalian, cobain Trafford. James Trafford ya. Iya, Traffordnya dia dari City kan? Iya, Burnley ya? ke Burnley, betul. Ya, Itu. itulah semakin seru ya menjelang akhir musim. Ya kalian Karena banyak berita yang gimana-gimana. Kalian mau kira-kira bakal butuh striker atau Pemain siapa? tengah, Ya, tulis di gelandang kolom komentar tengah. aja. Tulis di kolom komentar aja. Oke, Dit, sebelum kita tutup, prediksi lu lawan Bournemouth gimana? 2-1 gua. Bournemouth. Ya, 2-1. 2-1 ya? Bournemouth ya? Gue selalu pengennya MU menang lagi. Ya 1-2 gue Bournemouth. 1-2 gue Manchester United menang. Iya. Gitu, Amin. oke. Gue sih pengennya United menang, tapi kalau ditanya prediksi ya realistis 2-1. Iya. Dan gue berharap semoga besok di pertandingan besok Cidobi Martin main dari ya. awal ya. Oke, sekian podcast dari United Live kali ini. Sampai jumpa lagi di live reaction hari Minggu jam 8.
lawan Bournemouth. See you guys.